Ruben Amorim membuat taktik anti arus utama saat Manchester United berhadapan dengan Everton. Ketimbang memainkan Rasmus Højlund agar menang duel fisik lawan bek Everton, dia justru memainkan Joshua Zirkzee. MU menjamu Everton pada laga pekan ke-13 Premier League 2024-2025 Minggu 1 Desember malam. Bermain di Old Trafford, Bruno Fernandes dan kolega meraih kemenangan dengan skor 4-0 lawan The Toffees. Performa MU bisa dibilang cukup bagus dan 4 gol adalah catatan impresif. Marcus Rashford menyumbang 2 gol kemenangan MU. 2 gol lainnya dicetak Joshua Zirkzee yang dimainkan sejak menit awal. Keputusan Amorim memainkan Zirkzee bisa dibilang cukup menarik. Sebab melihat karakter bek-bek Everton, Højlund bisa dibilang akan lebih cocok. Simak ulasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Kejelian Ruben Amorim meracik taktik. Everton punya Jarrad Braithwaite dan James Tarkowski sebagai duet bek tengah. Mereka punya kemampuan fisik yang kuat dan dominan pada duel udara. Idealnya, MU memainkan Højlund untuk bisa menandingi karakter mereka. Namun, Amorim tidak berpikir demikian. Dia tidak memakai pendekatan arus utama, melawan fisik dengan fisik. Amorim justru memainkan Zirkzee yang bakal kesulitan dalam duel-duel fisik dan bola atas. Zirkzee pemain Manchester United dan saya pikir dia siap bermain di posisi itu. Saya pikir kami butuh karakteristik Zirkzee pada pertandingan ini. Buka Amorim dikutip dari Mirror. Everton punya 2 bek tengah yang kuat di udara dan saya ingin seorang pemain yang lebih teknis yang bisa menjangkau bola di area berbeda. Itulah ide bermain, lalu kita lihat saja hasilnya. Tegas pelatih asal Portugal. MU harus bermain dengan cerdas. Everton punya materi pemain yang cukup bagus. Terlepas dari posisi mereka di klasemen, menurut Amorim, MU turun ke lapangan tidak untuk bermain imbang dan mereka meraih kemenangan dengan cara yang cerdas. Fokus kami bukan untuk seri, tapi untuk memenangkan pertandingan. Jadi, kami harus dalam kondisi terbaik dan bermain cerdas, terutama setelah bermain pada hari Kamis, ucap Amorim. Everton punya waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan. Kami tidak punya waktu sebanyak itu, tetapi kami siap. Kami punya tenaga yang segar, ide yang segar, dan kami siap memenangkan pertandingan, tegasnya. Manchester United kembali menuai hasil positif di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Hasil positif itu didapat saat Manchester United melawan Everton pada midweek 13 Liga Inggris 2024-2025. Dalam pertandingan itu Manchester United bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Everton di Stadion Old Trafford Minggu 1 Desember 2024. Bertindak sebagai tuan rumah, Setan Merah tampil mendominasi sejak babak pertama dimulai. Dari segi penguasaan bola, Manchester United mencatatkan angka 59,7%. Selain itu, Bruno Fernandes DKK mampu tampil efektif dengan mencatatkan 5 shot on target dari 11 kali percobaan. Hebatnya, dari 5 shot on target itu sebanyak 4 gol berhasil tercipta. 4 gol Manchester United dalam laga itu masing-masing tercipta berkat brace Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee. Kemenangan telak 4-0 atas Everton ini membuat Setan Merah naik ke posisi 9 klasemen sementara. Saat ini Manchester United sudah mengumpulkan 19 poin dari 13 pertandingan. Selain itu, ini adalah kemenangan kedua secara beruntun Manchester United di berbagai kompetisi. Sebelumnya, tim asal kota pelabuhan itu berhasil menang dengan skor 3-2 atas Bodo atau Glimt di ajang Liga Eropa. Performa apik Manchester United ini tentu tidak lepas dari peran pelatih anyar mereka, Ruben Amorim. Amorim sendiri datang pada pertengahan musim 2024-2025 setelah Erik ten Hag dipecat. Sejauh ini, Amorim sudah menjalani 3 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Manchester United. Dari 3 laga itu, Amorim mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hebatnya, Amorim sudah mencatatkan rekor hebat meski baru memimpin Setan Merah dalam 3 laga. Menurut data Optajo, Amorim menjadi pelatih Manchester United pertama yang mampu mencetak 2 gol di babak pertama pada debut kandangnya di Liga Inggris. Catatan tersebut bahkan tidak mampu dicetak oleh pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya. Rekor apik ini tentu menjadi sinyal baik bagi Manchester United yang tampilnya mulai bangkit secara perlahan.
Ruben Amorim akhirnya melakoni laga debutnya bersama Manchester United di ajang Liga Inggris. Dalam laga debutnya, Amorim memimpin Manchester United melawan tim promosi Ipswich Town. Manchester United bertindak sebagai tim tamu dengan bertanding ke markas Ipswich Town di Stadion Bournemouth Road Minggu 24 November 2024. Sepanjang pertandingan, Setan Merah sebenarnya tampil cukup meyakinkan. Marcus Rashford bahkan berhasil mencetak gol cepat saat pertandingan baru berjalan 80 detik di babak pertama. Akan tetapi, Ipswich akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat eksekusi cantik Omari pada menit ke-43. Setelah laga, banyak pihak yang mengomentari performa Manchester United di bawah pelatih baru. Komentar itu tidak lepas dari sistem baru yang dipakai oleh Amorim dengan formasi 3-4-2-1. Salah satu komentar datang dari mantan gelandang Manchester United sendiri, Robbie Savage. Savage menyebut bahwa sistem yang digunakan Amorim memang tergolong sangat baru bagi Setan Merah. Dia juga menilai bahwa ada satu pemain yang tampaknya tidak cocok dengan sistem tersebut, yakni Alessandro Garnacho. Garnacho dipasang oleh Amorim sebagai gelandang serang bersama dengan Bruno dalam laga itu. Savage menilai hal itu membuat Garnacho kurang leluasa untuk mengeksploitasi lini belakang lawan. Dia memberikan saran seharusnya junior Lionel Messi itu ditempatkan sebagai wingback kiri yang bermain lebih melebar. Saya rasa sistem yang diterapkan Ruben Amorim tidak cocok untuk Alessandro Garnacho, ucap Savage seperti dikutip dari Sky Sport. Dia dimainkan sebagai salah satu pemain nomor 10. Saya pikir dia lebih baik sebagai salah satu bek sayap. Anda mulai menemukan hal-hal yang tidak Anda ketahui seperti Garnacho dapat menahan bola di antara lini. Anda dapat memahaminya dengan melihat pertandingan karena dia selalu terbuka, jadi Anda mencoba untuk menemukan hal-hal tersebut. Lanjutnya, kondisi tersebut jelas harus segera ditangani oleh Amorim mengingat padatnya jadwal Manchester United. Ruben Amorim memulai era barunya sebagai pelatih Manchester United dengan berbagai tantangan terutama di lini pertahanan. Krisis cedera yang melanda membuat 4 bek tengah utama Manchester United, Harry Maguire, Victor Lindelof, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez harus absen dalam laga debut sang pelatih melawan Ipswich Town. Amorim pun dituntut untuk beradaptasi cepat dengan mengandalkan kemampuan versatil pemainnya, salah satunya Nosair Mazraoui. Bermain di posisi bek tengah kanan dalam formasi 3 bek yang menjadi andalan Amorim, Mazraoui tampil solid dan berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1 di Portland Road itu, Mazraoui menunjukkan kepiawaiannya dalam bertahan sekaligus membantu aliran bola dari lini belakang. Mazraoui yang biasanya beroperasi sebagai fullback kanan atau kiri, kini diberikan peran baru oleh Amorim. Pelatih asal Portugal itu merasa bahwa Mazraoui memiliki kecerdasan taktis dan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk mengisi berbagai posisi. Seusai laga, Amorim memuji kontribusi mantan pemain Ajax dan Bayern Munchen itu dalam pertandingan melawan Ipswich. Dalam pertandingan melawan Ipswich, Mazraoui berhasil mencatatkan 4 intersepsi penting dan memenangkan 5 duel udara yang turut membantu mencegah gol tambahan dari tim tuan rumah. Kemampuan Mazraoui tak hanya terlihat dalam bertahan, tetapi juga dalam distribusi bola. Dengan ketenangannya, ia mampu membangun serangan dari belakang dengan baik. Ia berhasil mencatatkan 5 umpan lambung sukses dengan akurasi umpan mencapai 91%. Meskipun performa Manchester United di laga debut sang pelatih belum berakhir maksimal, kehadiran pemain serba bisa seperti Mazraoui dapat memberi harapan besar bagi Setan Merah untuk kembali bersaing di papan atas. Dalam pendekatan Amorim, Bruno Fernandes dan Alessandro Garnacho yang bermain di belakang Marcus Rashford ditempatkan lebih sempit dari biasanya. Garnacho yang biasanya bermain melebar mengadopsi peran baru yang lebih sentral. Hal ini memungkinkan 2 keuntungan utama, membuka ruang bagi bek sayap untuk maju dan memberikan peluang kepada Garnacho dan Fernandes untuk menyerang langsung ke gawang ketika menerima bola. Namun konsistensi serangan ini tidak bertahan hingga babak kedua yang kemungkinan menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi Amorim. Babak kedua menjadi bukti bahwa Amorim masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan sistemnya.